Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan lanjut belajar dimensi 3 lagi, tapi langsung ke contoh-contoh soalnya. Kita coba gimana sih cara menjawab soal tuh. Nah, seperti yang tadi di video sebelumnya sudah Kak Dini kasih tahu, kalau misalkan di dimensi 3 itu ada 2 hal yang dicari, yaitu jarak dan sudut. Di video kali ini Kak Dini coba membahas soal yang jarak. Oke, perhatikan ya. Jadi catatan pentingnya di sini dari semua panjang ini cukup di kata-kata. Pada saat menentukan jarak, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat garis-garis bantu sehingga terbentuk sebuah segitiga sehingga jarak yang ditanya akan dapat dengan mudah dicari. Jadi harus bikin garis-garis bantu yang membuat dia menjadi sebuah segitiga sehingga nanti bisa dicari entah pakai Pitagoras atau pakai luas segitiga. Sampai sini paham ya? Oke, kita langsung saja ke contoh-contoh soal. Oke, kita mulai saja. Sekarang adalah soal nomor 1. Kita baca dulu soalnya ya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm di mana M adalah titik tengah EH. Berarti katanya M itu adalah titik tengahnya EH. Bikin aja di sini nih M. Di tengah-tengah. Lalu jarak M ke AG. Jadi sebenarnya jarak M ke AG nih. AG itu adalah diagonal ruang ya. Berarti segitiga apa nih yang mesti kita ambil untuk mempermudah gambar M ke AG? Kalau seperti ini, segitiga yang bisa kita buat adalah segitiga MAG. Kenapa sih Kak segitiga MAG? Karena titik M dihubungin ke AG. Lalu karena ditanya adalah M ke AG, maka dia itu yang ditanya sebenarnya yang ini nih, Dek. Tarik garis. Ditegak lurusin deh. Dimana jarak M ke AG adalah, kita misalin O adalah MO, seperti itu. Terus lanjutannya lagi gimana Kak? Lanjutannya lagi, berarti kita cari dulu nih AG-nya, berarti panjangnya berapa? Karena AG itu tadi dibilang apa? Diagonal ruang ya. Berarti panjang AG berapa? Ada yang ingat rumus diagonal ruang? Iya, betul sekali. 8/3 ya. Oke. Selanjutnya, panjang AM dan MG-nya berapa ya, Kak? Aduh, ini Kak Dini naikin dulu. Panjang MG dan AM-nya sebenarnya bisa dicari nih. Dari mana? MG-nya bisa dicari dari segitiga MHG. Betul tidak? Gitu ya? Panjang GH itu 8, panjang MH itu 4. Berarti kalau ditanya MG, 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 16 ditambah 64 sama dengan 80. Akar 80 itu sama dengan 16 dikali 5 sama dengan 4 akar 5. Oke? Selanjutnya kita cari lagi nih yang AG. Dapat dari mana tuh Kak yang AG? AM. Kalau dicari yang AM berarti cari aja dari sini. M A. Di mana panjang AE itu 8, panjang EM itu 4.
Wah, berarti cari AM-nya juga sama dong, Kak. 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ya, betul. Dia juga sama-sama 4 akar 5. Sehingga kita dapat tarik kesimpulan. Kalau panjang AM dan panjang MG sama-sama 4 akar 5. Oke. Karena dia berarti kalau kakinya sama nih, panjang AM sama MG-nya sama, maka dia namanya segitiga sama kaki. Yang artinya ketika M ditarik garis ke O yang tegak lurus terhadap AG, maka panjang AO dan panjang OG sama. Yang artinya di sini 4 akar 3, di sini juga 4 akar 3. Nah, kalau sudah sampai sini berarti tinggal Pitagoras saja ya. Karena MO itu adalah Karena MO itu adalah sisi tegak, maka kalau ditanyanya adalah MO, maka sisi miring MG kuadrat dikurang sama sisi tegak lainnya GO kuadrat. MG itu 4 akar 5 dikuadratin dikurang 4 akar 3 dikuadratin sama dengan 80 dikurang 48 sama dengan 32. 80 dari mana, Kak? Tadi diingetin lagi, 4 akar 15 itu artinya 4 kali 4 16. Akar 5 kali akar 5 itu 5. Jadi 16 kali 5 sama dengan 80. Kalau 4 akar 3 kenapa bisa jadi 48, Kak? 4 kali 4 16. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Jadi 16 kali 3 sama dengan 48. Sehingga 80 dikurang 48 sama dengan 32. 32 itu berarti apa? 16 dikali 2 sama dengan 4 akar 2. Sehingga jawaban akhirnya adalah 4 akar 2. Kak, kok dikunci jawabannya B? Mungkin ada kesalahan ketik ya. Karena jawaban yang tepat harusnya adalah yang 4 akar 2 ini gitu. Karena tadi kalau buat menghitung jarak adalah membuat garis bantu ya, sehingga muncullah segitiga yang itu akan memudahkan dalam proses berhitung. Karena jarak itu dari titik ke garis atau titik ke titik itu yang poinnya adalah harus tegak lurus. Jadi si M ini dijatuhkan ke AG itu harus tegak lurus, sehingga pas kita hitung-hitung panjang MG, panjang AM, maka dia sama segitiga sama kaki. Karena sisi panjang AM dan MG sama-sama 4 akar 5. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi yang nomor 2. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A, jarak C ke AF adalah. Berarti pertama kalian harus gambar dulu kubus ABCDEFGH-nya, lalu bikin bidang AFH-nya. Setelah kita gambar seperti ini, kita ketahui kalau segitiga AFH ternyata segitiga sama sisi. Kenapa? Karena panjang AH, AF, dan HF itu sama-sama diagonal sisi, yang artinya panjangnya sama. Nah, si C itu ada di sebelah sana nih. Biar kena ke bidang AFH itu berarti dia harus kita buat agar tembus ke AFH, yang artinya dia si C ini kita tarik garis sampai ke E. Oke. Nah, kalau sudah sampai sini, karena kita lihat EC, kita bikin kayak gini aja nih, nak. Kita bikin dia gambarnya biar lebih real. Nah, ini nih ya.
Di sini O. Berarti kita coba gambar dulu nih biar lebih jelas gambarnya. Kita gambar bidangnya itu bidang EGCA. Panjang AC itu panjang AC itu A akar 2. Panjang GC itu A karena rusuknya A. Lalu di sini kita misal di sini ada P. Di tengah-tengahnya P. Ditarik garis seperti ini nih, Nak. D. Nah, kalau sudah sampai sini berarti kan yang ditanya CO nih. Kan kita udah bikin garis ke EC ya. Nah, ini itu pasti tegak lurus nih walaupun gambarnya nggak tegak lurus. Ini gambarnya kurang bagus berarti ya. Yang ditanya adalah OC. Tunggu bentar. EO itu 1/3-nya EC. Berarti OC itu sama dengan 2/3-nya EC. Nah, EC itu berapa panjangnya? Diagonal ruang kan, berarti A akar 3. Udah, berarti jawaban OC-nya 2/3 A akar 3. Jawabannya. Kita coba lanjut lagi yang nomor 3. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Titik P merupakan titik potong antara AH dan ED. Kita bikin dulu dia berpotongan. AH dan ED berpotongan nih di sini. Itu titik P. Kalau titik Q dia potongan antara HF dan EG. Gitu ya. Ditanya adalah panjang titik B ke titik PQ. Gitu ya. Berarti kita bikin dulu nih di sini gambarnya biar lebih jelas. Kita bikin dulu di sini itu Q, di sini itu P. Berarti nanti segitiga yang kita pakai untuk membantu gambar adalah segitiga ini ya, BPQ. Kak, panjang PQ-nya berapa tuh, Kak? Panjang PQ-nya itu di sini kita misalnya jadi R. Panjang RP itu 2, panjang RQ itu 2. Berarti panjang PQ adalah 2 akar 2. Gitu ya. Nah, selanjutnya panjang BQ sama panjang PQ panjang BQ sama panjang BP sama nih. Kok sama, Kak? Tahu dari mana? Coba kita lihat yang BQ. BQ itu berarti didapat dari segitiga BFQ. Panjang BF-nya 4, panjang QF-nya 2 akar 2. Kenapa? Karena QF itu setengahnya HF. Kalau HF itu 4 akar 2, maka QF yang setengahnya itu 2 akar 2. Berarti nanti 16 ditambah 2 akar 2 dikuadratin 8, 16 ditambah 8, 24. Maka 2 akar dari 24 itu 4 kali 6 atau 2 akar 6. Berarti yang BP juga sama nih.
Coba kita lihat, dia panjangnya sama juga ternyata. Tahu dari mana, Kak? Ya tahu dari gambar. Kita gambar dulu di sini. PAB. Panjang AB-nya 4, panjang PA-nya 2/2. Sama kan, panjang PB-nya juga 2/6. Sehingga ini kita bikin kalau dia itu adalah, sehingga kita bisa tarik kesimpulan kalau ini adalah segitiga sama kaki. Dimana kalau ditanya B ke PQ berarti kita bikin dia tegak lurus nih. Dimana BO itu merupakan sisi miring. Berarti nanti tinggal BP kuadrat dikurang PO kuadrat. BP kuadrat itu 2/6 dikuadratin dikurang PO itu berarti kalau di sini 2/2 berarti di sini akar 2, di sini akar 2 ya. Berarti di sini akar 2 dikuadratin. Sama dengan 24 dikurang 2. Sama dengan jawabannya adalah 22. Berarti kita akarin. 22 akarnya berapa ya? Gak ada, ini udah bentuk paling sederhana. So finalnya adalah jawabannya A. Oke, untuk video part satunya cukup kita bahas 3 soal dulu aja ya, karena ternyata panjang ya. Oke, tetap semangat. Selanjutnya ditunggu video selanjutnya karena Kak Dini akan buat agar kalian makin paham materi dimensi 3 ini. Karena materi ini tidak susah kok kalau kalian mau coba belajar. Semangat ya. Assalamualaikum.